Selanjutnya, dengan hormat kami mengundang calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024-2029, Bapak Haji Abidin Jabah, untuk menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan programnya ketika insya Allah menjadi Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati saudaraku Deddy Mirjan, calon wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor 3. Saudaraku Haji Gabarudin selaku Ketua Tim, Ustadz Zulkarnain, Pak Yadi, Pak Surahman, dan seluruh anggota tim, bapak-bapak dari pihak kepolisian yang mendampingi kami, teman-teman dari Bawaslu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Patut kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur seluruh pergerakan makhluk di muka bumi ini, baik yang bergerak di malam hari maupun yang bergerak di siang hari, yang bergerak di angkasa, di udara, bergerak di permukaan bumi maupun di kedalaman bumi, bergerak di laut, semua atas kehendaknya. Allahus Samad, dia tergantung kepada beliau, tergantung kepada Allah. Dia menghidupkan dan dia mematikan, dia memberikan rezeki tanpa terbatas, memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dan akan mencabut kekuasaan dari tangan yang dia kehendaki. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada malam ini kita bertemu dengan Bapak Ibu Desa Kasangu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah mencatat sebagai catatan yang mulia di sisinya, karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, yang lain mungkin sebagian sudah tidur, Bapak Ibu masih datang mau mendengarkan apa yang kami sampaikan. Inilah sebuah niat yang baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di tempat ini, dan juga kami sangat berterima kasih diterima dengan baik. Dari perjalanan kami keliling Pulau Taliabu, mungkin karena desa ini kecil sehingga masyarakatnya tidak begitu banyak yang hadir atau masih di kebun, tapi di desa-desa lain cukup meriah. Dan kami mengambil kesimpulan bahwa ada harapan. Ada harapan baru bahwa di Taliabu akan terjadi perubahan. Luar biasa sambutan masyarakat di pantai selatan, di pantai timur, itu luar biasa sambutan. Karena kenapa? Ternyata di sana, kalau kita di pantai utara ini masih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil, kita masih terseot-seot, masih agak sedikit belum maksimal, tetapi paling tidak di pantai selatan dan di pantai timur mereka kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka tidak punya lampu, mereka tidak punya telepon. Kalau di malam hari mereka main engkol-engkol, kalau kebetulan ada signal dia berdiri di tempat. Termasuk Kasangu ini juga masih ada kesulitan signal. Di sana susah jalan. Kalau angin timur datang, mereka tidak bisa keluar. Kalau di pantai timur, mereka angin barat datang, mereka tidak bisa berkutik. Mereka di kandang. Mereka terkepung, mereka dikurung. Siapa yang kurung? Adalah penguasa yang berkuasa selama 20 tahun. 10 tahun di Sula dan 10 tahun di Taliabu.
keterisolasian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ini perjuangan yang luar biasa, pertarungan yang sangat melelahkan, memerlukan pengorbanan pikiran, tenaga, dan duit. Banyak orang yang bercita-cita mungkin untuk menjadi bupati, tapi menjadi calon bupati itu memang itu butuh pengorbanan yang besar. Bukan hanya pikiran dan tenaga, tetapi juga harus memerlukan duit yang cukup besar untuk kita sampai pada calon. Karena mengurus partai luar biasa gelombangnya. Apalagi partai sudah diborong oleh keluarga sana, seluruh partai itu disikat semua karena mereka berpikir bahwa jangan sampai ada calon lain. Karena kalau ada calon lain pasti berbahaya. Maka tidak sedikit pun diberi ruang kepada calon lain, sehingga semua partai dikunci oleh mereka. Dan saya bersama dengan Pak Wakil melakukan jalan pilihan lain. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pernah kami urus partai, itu tidak benar. Kami dari awal sudah berniat bahwa untuk pilkada kali ini kami akan menggunakan jalur perorangan, jalur pintu masyarakat. Kalau mereka pintu partai, maka kami menggunakan pintu masyarakat. Kalau mereka andai kata dalam menjadi bupati, kemudian ada hasil mereka akan bagi dengan partai. Kalau kami bukan bagi dengan partai, tapi hasilnya kami akan bagi dengan masyarakat. Jadi partai kami adalah partai masyarakat. Jadi dengan terpilihnya nanti kami jadi bupati, maka semua itu akan terpulang kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Abidin Jabar, sarjana hukum. Saya putra Haji Abdul Jabar dari Geleh, istri dari Keramat. Kakek saya, kita sama-sama dari Siompu. Saya sering digelar oleh teman-teman di Bau-Bau dari Tomia Siompu. Kakek saya bernama Laira. Laira beranakan Lataini beranakan Lajaba beranakan saya. Dia berangkat dari Siompu, dia naik ikan guntur. Maka ikan itu kami turun-temurun tidak makan. Karena disumpah oleh kakek, katanya kalau makan ikan itu kami akan kulit dua. Maka ikan itu kami tidak makan sampai sekarang. Dan di antara Lontoi dengan Karai itu ada batu namanya Batu Maair. Itu tempat injakan kakek kami. Artinya ini saya jelaskan bahwa sesungguhnya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu ini kita sama-sama. Sama-sama dari Siompu. Kalau tidak percaya nanti kalian kita bentuk timnya untuk pergi melacak itu apa kebenarannya. Keluarga kami lebih banyak ada di Tohoru. Saudara-saudara kami lebih banyak di Tohoru. Baru-baru di bulan 12 yang lalu kami kunjungi keluarga kami yang dari Siompu di Tohoru. Jadi kalau dari kakek saya itu memang asli Siompu. Anak saya 3, satu sekarang jadi anggota DPRD, kemudian yang kedua dia di Fakultas Kedokteran, dan sekarang yang bungsu dia masih SMA kelas 2. Pekerjaan saya sekarang saya jadi pengembang. Pengembang itu bangun BTN, buat rumah kemudian jual. Itu pekerjaan saya sekarang. Sebelumnya pernah jadi anggota DPR 3 periode. Terkait dengan persoalan pilkada kali ini, sesungguhnya saya secara pribadi, saya sering katakan bahwa sudah cukup kita kejar dunia. Saatnya kita kejar akhirat. Jangan sampai di dunia semua kita gapai, ternyata di hadapan Tuhan nanti kita diseret-seret. Maka saya kasih tahu Haji Gawarudin yang mengajak saya bilang sudah, jangan saya. Cari yang lain, nanti untuk Kecamatan Taliabu Barat Laut, saya bantu kalian. Saya bantu pembiayaannya.
asal ada calon. Tetapi Pak Haji Gahrudin menyampaikan ke saya bahwa kalau Pak Haji tidak maju, maka hampir dipastikan tidak ada calon lain selain keluarga itu yang akan bertarung. Kenapa saya tidak mau? Karena pertama ya kita sudah tua, di sisi lain semangat sudah tidak seperti dulu. Kemudian memang mengejar dunia buat saya sudah cukup. Karena semua yang dicari orang ini siang malam ini kami sudah dapat. Untuk apa lagi kita mau? Karena yang kita makan juga sepiring, sudah cukup. Jadi buat saya kalau andai kata kalian percaya saya untuk menjadi bupati ini hanya pengabdian saja. Mau ingin mengabdi kepada daerah ini, mau mengabdi kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau mencari duit, jangan cari jadi bupati. Bukan tempatnya untuk mencari duit jadi bupati. Tapi kalau mencari duit itu sebaiknya jadi pengusaha. Karena menjadi bupati itu kalau mencari duit menjadi bupati, maka pasti itu korupsi. Itu pasti korupsi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Taliabo kita ini tidak maju karena berdasarkan keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020, Taliabo ini ditetapkan oleh Presiden setelah dievaluasi menjadi daerah tertinggal. Dari 520 kurang lebih kabupaten kota seluruh Indonesia, satu-satunya kabupaten yang tertinggal lah Kabupaten Pulau Taliabo. Kenapa dia tertinggal? Kenapa dia tidak naik kelas? Karena seluruh buku isi rapornya merah. Dia merah semua. Dia tidak naik kelas. Karena memang mata pelajarannya semua merah. Coba tadi Pak Wakil sudah dia singgung. Mata pelajaran kantor dan badan dinas itu mereka tidak buat. Hanya kontrak. Itu merah. Mata pelajarannya bandara mereka hanya korupsi. Dia tidak buat. Mata pelajarannya jalan, ini tadi sudah disampaikan Pak Wakil bahwa ini impres. Ini bukan anggaran dari APBD Kabupaten Pulau Taliabo. Ini anggarannya pusat. Bukan duit dari APBD Kabupaten Pulau Taliabo. Andai kata bukan karena impres, tetap kita masih jalan pece-pece. Masih kita akan jalan setengah mati. Ada jalan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabo dari Beringin menuju Salati, 6 miliar lebih. Kemudian dari Beringin menuju Lede, 16 miliar lebih. Tapi tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa tidak selesai? Karena duitnya dicuri. Duitnya mereka rampok. Maka sehingga tidak akan pernah selesai-selesai. Jadi sepanjang daerah ini kita tidak hentikan tangan-tangan pencuri, maka pasti daerah ini tidak akan pernah maju. Maka program pertama yang kami akan lakukan adalah menutup pintu-pintu korupsi. Yang kedua, menutup pintu-pintu pemborosan. Karena kita terlalu boros. Kemudian menutup pintu-pintu bocor karena APBD kita dia bocor. Setelah kita lakukan menutup pintu-pintu korupsi, pintu-pintu pemborosan, kemudian pintu baru kita akan mulai membangun. Bupati yang kita akan pilih ini, yang kita akan beri amanah ini, salah satu tugasnya itu dia penguasa anggaran. Dia menguasai anggaran kurang lebih 800 miliar per tahun. Setiap tahun kita mendapatkan anggaran dari Jakarta, dana alokasi umum kurang lebih ada 500 miliar, kemudian dana alokasi khusus kurang lebih ada 300 miliar, dana bagi hasil, kemudian PAD, dan itu semua totalnya kurang lebih ada 800 sampai 900 miliar.
Ini yang dikelola oleh bupati yang kita akan pilih ini. Pertanyaannya selanjutnya, duit yang banyak itu bapak-bapak mau dapat apa? Apa bagiannya? Makanya dalam momen kampanye seperti ini, datang, dengarkan. Semua calon datang, dengarkan. Apa yang mau dia lakukan? Karena baik dan buruknya daerah kita tergantung daripada bapak-bapak. Datang, dengarkan. Kalau yang dia sampaikan itu baik dan bisa amanah, saya pikir kita pilih. Jadi bupati yang kita pilih ini diberi tanggung jawab, diberi dia punya kebebanan, dia punya tugas itu adalah penguasa anggaran, kurang lebih ada 900 miliar. Kalau ini kita berikan amanah kepada orang yang baru belajar, habis sekolah, belum punya pekerjaan di mana-mana, tiba-tiba mau jadi bupati. Sedangkan saja kita mau milih jadi kepala desa harus ada pengalaman. Apalagi mau jadi bupati. Apalagi yang mau jadi bupati ini ijazah palsu. Jadi harus bapak-bapak, ibu-ibu menyadari itu semua. Karena salah memilih, maka nasib Taliabo ada di tangan kita semua. Karena tadi bahwa Taliabo ini sudah ditetapkan sebagai daerah yang tertinggal. Kalau kita mau kasih naik kelas, maka harus kita perbaiki. Untuk memperbaiki itu, harus memilih bupati, paling tidak dia jujur. Dia takut Tuhan. Karena Taliabo ini, saya sering katakan bahwa diibaratkan manusia, ini sakit parah. Dia komplikasi sakitnya ini. Kalau kita salah-salah kita datangkan dokter baru belajar praktek, repot, bisa mati. Apalagi dokter yang pakai jasa palsu, itu repot. Sedangkan saja yang punya pengalaman, itu butuh kita awasi. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lantas kalau saya diberi amanah untuk menjadi bupati, apa yang harus saya lakukan terhadap duit itu? Apa yang saya mau lakukan terhadap duit itu? Bagaimana cara duit itu diatur? Yang pertama, kami akan membuat jalan, jembatan, lingkar Pulau Taliabo. Supaya kita bisa mengunjungi atau kita mau ingin berbisnis selingkar Pulau Taliabo. Di jalur pantai utara ini, yang paling parahnya setelah kita keliling ini, masih ada kurang lebih sekitar 20 kilo. Ini di pantai utara, ini harus cepat kita clearkan, kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai, kita buat jalan bagus, jembatan sudah bagus, maka saya selaku bupati dengan Pak Deddy Mirjan sebagai wakil bupati akan mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil bus yang bapak-bapak, ibu naik turun dari kampung ke kampung menuju ke pusat ibu kota, PP naik turun, bayarnya hanya memperlihatkan KTP Taliabo, gratis. Kalau di mereka tidak akan mungkin kalian dapat itu. Mereka tidak akan dia bicarakan itu. Yang dia bicarakan makam puji. Itu antara lain yang kita akan aturkan di uang yang 800 miliar ini. Saya mulai atur, bila perlu jangan bicara bahwa ini saya hanya janji-janji. Kita akan buat di atas kertas bermeterai. Mungkin saya sudah diskusi dengan Pak Wakil ini, bila perlu kita ke notaris.
sebagai pegangan Bapak Ibu bahwa ternyata apa yang kami sampaikan ini bukan hanya sebuah janji kampanye, tapi benar-benar kami akan bertanggungjawabkan di hadapan Bapak dan Ibu, dan kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai P3K dalam bentuk tambahan penghasilan TPP. Ini ada juga yang bicara di sebelah, mau ambil uangnya dari mana? Di kabupaten lain, ini barang sudah lama berjalan. Malah dari 20 tahun yang lalu di Jembrana sudah dilakukan, sudah berjalan ini. Sementara di Pulau Taliabu katanya dianggarkan tapi tidak dibayarkan. Tetapi buat kami, bahwa ini kami akan alokasikan anggaran buat penambahan penghasilan buat pegawai negeri sipil dan P3K, dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Supaya duit yang mengalir di masyarakat itu kencang. Kalau duit di masyarakat itu mengalir kencang, pasti ikan laku, sayur laku, semua aktivitas jual beli kita akan kencang larinya. Begitu pula kami akan tingkatkan kesejahteraan seluruh perangkat desa. Dari kepala desa dan seluruh perangkatnya, kami akan tambah penghasilannya dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Begitu pula seluruh rumah-rumah ibadah, khususnya masjid, para imam dan seluruh perangkatnya, kami akan tambahkan penghasilannya dan kami akan bayar setiap bulan tanpa ada potongan. Buat masyarakat, kami akan mengalokasikan anggaran 1 miliar satu desa untuk usaha produktif, inisiatif masyarakat setempat. Jadi bapak-bapak yang mau berusaha, kami siapkan alokasi anggaran 1 miliar. Bapak-bapak mau berusaha di laut, mau buat rompong, mau buat jalaya, bagang, itu kita siapkan alokasi 1 miliar. Buat bagang, kemudian hasilnya kita hubungkan dengan pasar. Pemerintah yang akan urus pasarnya, di mana itu dijual. Dan kita akan carikan pasar yang termahal. Bukan pasar Lubuk, bukan pasar Bitu, atau pasar Kendari, tapi kita akan lihat pasar bumi di mana yang termahal. Kalau memang itu termahal ada di Jepang, maka pemerintah dia buat rintiskan untuk kita jual di Jepang. Maka untuk itu, cepat-cepat kita akan buat pelabuhan kontainer. Akan cepat kita buat bandara, supaya karena hanya Kabupaten Taliabu dari seluruh kabupaten di Republik ini yang tertinggal jauh. Kita mau menuju ke Jakarta itu butuh proses panjang. Harus naik di kapal Gracelia atau di kapal Theodora, atau kita naik ke Bitu, butuh bermalam, baru bisa kita cari bandara untuk kita terbang. Tetapi di kabupaten lain di seluruh Republik ini, mereka hanya butuh 4 jam, 3 jam, 2 jam, sudah bisa sampai ke pusat ibu kota. Maka keterisolasian ini akan cepat kami buatkan bandara. Supaya seperti kejadian terjadi di calon gubernur kemarin, kalau andai kata bandaranya kita sudah ada, mungkin pak meledak besoknya dia dalam waktu yang singkat 1-2 jam dia sudah bisa terbang ke luar Taliabu untuk berobat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kabupaten Taliabu yang mekar sudah 11 tahun ini, kalau kita bandingkan kalau mayoritas Kabupaten Buton Selatan yang usianya lebih muda daripada Kabupaten Pulau Taliabu, mereka kantor badan dan dinasnya sudah selesai. Atau Kabupaten Banggai yang sama usianya dengan kabupaten kita, mereka kantor badan dan dinasnya juga sudah selesai.
Sementara Taliabo sampai hari ini masih kos-kos, masih kontrak, memalukan. Maka kalau kami dipercayakan menjadi bupati, kantor badan dan dinas ini kami segera bangun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, karena sesungguhnya saya tinggal menambahkan, tadi sudah diulas tuntas oleh wakil saya, Pak Deddy Mirjan. Saya tinggal mempertegas, menambahkan, dan kalau ada poin-poin yang Bapak Ibu mau ingin sampaikan kepada kami, nanti kita diskusikan. Dan untuk desa ini, jika saya terpilih jadi bupati dengan Pak Deddy Mirjan, saya akan anak desa ini kita memberikan spesial minimal 2 dokter yang akan dibiayai oleh APBD. Kita akan tanggung asal mereka betul-betul dia berprestasi atau tidak mampu. Karena kedokteran ini ternyata butuh orang yang ada kemampuannya. Karena banyak orang yang setelah dia duduk ternyata dia tidak mampu untuk melanjutkan. Jadi kita siapkan, kita mengalokasikan itu. Dan selanjutnya jalan-jalan usaha tani ini kami menjadi prioritas yang kami akan perhatikan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Apa yang kami sampaikan ini kalau itu dianggap bagus, kami mohon untuk disampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di kampung ini maupun yang ada di desa lain. Yang pasti bahwa yang berdiri di hadapan Bapak Ibu ini ternyata kita satu kampung dari Siompu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.